Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Yura Adelat. Kali ini kita akan membahas tentang masalah keadaan-keadaan di luar yang berdampak pada suatu industri restoran atau bisa dibilang F&B ya. Nah, kita di sini mau sharing-sharing aja apa sih dampak yang kita alamin selama PPKM ini, seperti apa. Kita akan bahas juga dengan teman kita, Mas Rudi. Nanti juga akan ada lagi nih ya, kita panggil teman kita juga nih, namanya Icung panggilannya. Dia selaku bar juga nih. Mana dia? Cung, sini Cung. Nah, ini dia orang bar kita nih. Jadi saya mau nanya-nanya nih, sebagai karyawan yang bergerak di bidang industri hospitality, ini kira-kira apa sih dampak ini setelah ada COVID begini nih, ditambah lagi dengan PPKM ini nih. Nah, kita sharing-sharing aja cerita nih. Saya mulai dulu nih dari Icung nih. Icung, gimana Cung? Ya, yang pasti dari segi pemasukan jauh, apalagi kalau udah berkeluarga. Terus kebetulan saya perantau juga, yang pasti buat kontrak, buat kebutuhan sehari-hari jadi berkurang drastis yang pasti Bang. Terus ya bingung juga sih sebenarnya, lebih ke mau nyari kemana lagi gitu. Sedangkan ya profesinya di sini, penghasilan utamanya di sini gitu. Ya harusnya sih kalau bisa ada solusi gitu, jadi kita bisa enak sebenarnya. Ya memang itu dari segi sendiri ya. Iya, dari segi Mungkin dari Rudi nih. Sama halnya seperti Mas Icung ya, saya juga perantauan, saya punya keluarga, punya beberapa anak, yang menurut saya cukup kehidupannya sangat-sangat berasa Pak. Sangat-sangat berasa dari penghasilan saya, dari kinerja saya. Kan jam-jam dikurangi, jam kerja dikurangi, otot hidupnya juga dibatasi, penyekatan di mana-mana, Jakarta ditutup. Oh, sangat-sangat terasa bagi kami. Nah, itu benar juga sih ya. Apa namanya, kita juga selaku usaha kayak gini nih, dampak itu berasa sekali gitu. Apalagi memang kita hanya dibatasi untuk take away, nggak bisa dine in. Itu kesannya kayaknya mau nggak mau tuh kita kena dampak di rumah kan nih. Nah, itu yang share. Tapi nggak tahu ya kenapa ya sekarang kok angka COVID itu tuh tinggi terus. Nah, saya nggak tahu nih apakah benar-benar gitu loh terjadi atau gimana ya, saya nggak tahu juga ya. Itu udah ada jalur pemerintah ya. Jadi ya mungkin buat teman-teman juga, saya pesan bersabar aja mungkin, karena semua pasti kita akan lalui ya masalah kayak gini ya. Cuman gimana caranya kita tuh biar lebih kuat lagi aja sih. Konsisten aja ya, kita bersyukur aja kita masih diberi kesehatan aja sih. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu mikirkan hal itu, akhirnya kita drop sendiri ya, terus akhirnya kita yang sakit gitu loh. Akhirnya kan terbengkalai juga buat cari nafkah anak istri ya, buat keluarga kita semua tuh terbengkalai. Jadi ya ini risiko apa di negara kita yang sedang kita alami gitu. Tapi nggak di kita aja, mungkin di restoran juga sama. Ada beberapa restoran juga yang udah pada tutup. Nah, kita ini termasuk masih dibilang beruntung ya, masih bersyukur ya, karena untuk konsep take away aja kita masih tetap jalan gitu loh. Ya mungkin apa ya, harapannya supaya cepat selesai lah gitu loh, jangan sampai nanti ini berlarut-larut. Akhirnya banyak yang dirumahkan dan tutup gitu. Yang saya khawatirkan itu restoran tutup. Nah, coba apa yang harus kesan dan kesannya kalian ini, harapannya apa gitu? Coba deh, kasih tahu saya deh harapannya apa. Harapannya pasti ya cepat selesai lah maksudnya kan. Soalnya kalau itu seperti ini ya nggak menutup kemungkinan ya bakal nggak jelas. Maksudnya Nah, tapi ada langkah-langkah apa nggak, misalnya oke, kita restoran ditutup, terus ini mau jualan atau mau usaha. Nah mungkin yang dari daerah nih kayak Rudi nih,
apa sih mau apa balik ke kampung terus di sana mau ngapain juga gitu loh. Ntar yang ada di sana malah ngangon kebo, ngangon sapi, kawin sama sapi. Mending kalau punya sapi Pak, kalau enggak Kan Iya. kayak gitu kan repot kan. Ya mau gimana? Sekarang gimana ya ekonomi ini lagi begini-gini gitu. Gaji juga udah mulai dibatas-batasin, dikurang-kurangin semua. masalahnya kita mau pulangnya ini juga nggak bisa Pak. Kan Nah, itu. penyekatan kan. Dasar. Jadi kalau tetap bertahan di sini mau gimana kan? Betul. Ini yang saya alami juga nih waktu saya di Palembang. Sudah salah. Dulu waktu saya di Palembang pas PSBB pertama itu saya ke 7 bulan nggak pulang. Ya. Tinggal berapa bulan lagi saya kayak Bang Toyib loh, nggak pulang, Pulang-pulang. nggak pulang. Ya. Udah gitu nih, harapannya kan pasti kan gaji itu saya bisa kirim ke keluarga, Ya. biar keluarga yang nikmatin. Saya nggak apa-apa deh, seadanya aja. Kenyataannya kan enggak. Drop semuanya. Sampai dari Palembang kena. Saya cuma digaji 30%. Ini cukup apa ya? Nah itu tuh yang ngeri-ngeri sedapnya tuh kayak gitu tuh. Ya akhirnya ya karena memang keadaan nggak bisa pulang juga. Karena di checkpoint kan dari daerah ke Jakarta nggak bisa. Ya 7 bulan ya nggak pulang. Nah itu yang pernah salah kayak gitu. Makanya ya alhamdulillah saya udah balik lagi ke Jakarta. Iya cari kerja di Jakarta udah dapet. Nah lagi kayak begini nih, tapi masih bersyukurnya apa? Saya masih bisa pulang, masih bisa ketemu keluarga. Meskipun ya apa namanya keadaan di tempat kerja sekarang ini ya lagi mengalami penurunan. Iya. Kita bersyukur aja. Kalau yang jauh dari keluarga lah, dari Nah itu jadi keluarga ya kan. Bisa, ya. Yang penting asal jangan ada godaan jadi janda. Ya, Kayak Rudi nih. janda Kan kesananya nggak iya, ada. kan Rudi tuh puyeng nih kan. Aduh, berapa bulan nggak pulang kan? Baru kemarin ya. Baru kemarin kan. Terus lagi anak masih kecil ya. Iya, Anak masih masih kecil. 6 bulan. 6 bulan. Kita tuh seolah dibelenggu tapi nggak ditali gitu. Nah, ya. Iya. Ya, dibelenggu Makanya tapi nggak kadang ditali. kita di sini sih menyadari untuk pemerintah coba lah lihat dari sisi ekonomi rakyatnya gitu loh. Jadi ya kita tetap patuhi protokol kesehatan, kita tetap patuhi apa yang diperintahkan pemerintah. Ya kita tidak membuka dine-in, ya hanya menerima take away aja. Ya tapi kan harus berpikir dampaknya. Apakah dengan keadaan seperti itu tuh cukup gitu loh untuk menggaji karyawan semuanya? Kan enggak. Otomatis kan omset akan turun. Mau nggak mau nih beberapa karyawan harus kita rumahkan gitu loh. Jadi mungkin pemerintah juga harus berpikirnya sampai sejauh itu gitu loh. Jadi kalau toh memang mereka dirumahkan, apa kompensasinya gitu loh. Jadi jangan sampai lepas begitu aja. Kecuali kita tidak mengikuti peraturan dari pemerintah, kita harus ngikutin loh. Boleh deh dicek apakah kita melanggar atau tidak. Nah, tapi itu tolong diperhatikan, didata semuanya. Jadi jangan sampai hanya global, permasalahan global, ya kita dilarang, tapi tidak ada solusinya. Iya. Emang ya itu yang akan dirasakan sebagai rakyat biasa ya. Apalagi pendapatan kita udah berkurang. Nah, jadi ya memang risiko FVB ini benar-benar lagi hancur-hancuran. Dan itu sangat terasa lah bagi pegawainya. Ya mungkin di pihak owner juga merasa di satu sisi nggak tega kalau memang nanti ada pengurangan karyawan ya, karena itu kan aset dari manapun juga. Tapi bagaimana lagi kalau memang ternyata keuangannya tidak mencukupi, kan mau nggak mau harus dirumahkan dulu. Bukan berarti dipecat sih, tapi dirumahkan dulu. Tapi ya tetap kan imbasnya ke karyawan juga. Ya gitulah makanya keadaan Indonesia saat ini ya. Jadi mungkin kalian yang sudah lebih dulu dirumahkan atau kehilangan pekerjaan ya, kita sih ya berharap tetap kuat aja, jangan sampai nanti putus asa melakukan hal yang negatif ya, begal, maling, rampok, narkoba. Terasa jauh-jauhin lah hal kayak gitulah, pasti ada jalan kok. Yang penting kita tetap mau berusaha aja gitu loh ya Rut ya. Nah, yang penting jaga kesehatan aja loh. Ya. Jangan sampai kita juga imunnya turun gitu loh. Iman. Ya kan, iman juga kita tingkatkan lagi supaya apa ya, masalah pribadi kita itu kan rezeki udah Tuhan yang ngatur. Jadi yang masih berkeadaan begini, kalau Tuhan udah ngasih rezeki kita dapat, ya pasti dapat. Itu
aja sih maksud saya. Terus apalagi ya, mungkin ada cerita-cerita yang lain, atau mau coba cari kerja di kampung halaman nanti setelah ini selesai biar bisa kumpul. Belum sih, belum. Mungkin planning. Planning, jatuhnya ke planning benar. Planning sih ada, tapi semuanya kan butuh modal, butuh kematangan yang benar-benar matang untuk kita balik ke kampung dan bikin usaha sedemikian rupa kan harus. Makanya kita di sini sebenarnya juga kita cari ilmu di sini kan, tentang NFT, tentang penjualan, tentang customer, tentang apa segala macam produk. Nah itu tuh, Kita belajar di sini. saya setuju nih. Karena gini ya, yang namanya di bidang F&B, sepengalaman saya di bidang F&B itu jangan terlalu lama di satu tempat. Ini kalau saya, Iya. jangan terlalu lama di satu tempat. Karena apa? Kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu yang kalian dapat hanya di situ aja gitu. Sementara kalau kalian usia masih muda, punya cita-cita kepengen punya restoran, punya usaha, ya kalian harus pindah-pindah. Pindah ke restoran ini, pindah ke restoran ini. Supaya apa? Kalian cari tuh ilmunya. Jam Mungkin terbang ya. Hah? Jam terbang. Ya? Jam terbang. Jadi kalau kalian lama di satu tempat, ya kalian hanya dapat itu aja. Ini sih saya ya, pengalaman saya ya. Makanya saya selalu pindah-pindah tempat. Pada saat di interview pun si HRD-nya nanya, yang lucunya gini, Mas, kok CV-nya sebentar-sebentar sih pengalaman kerjanya 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Kenapa ya? Apakah bermasalah? Gitu. Nah, saya anggap si HRD-nya ini tidak mengerti nih. Di bidang itu memang harus seperti itu gitu. Jadi tidak disamakan dengan kayak PNS atau kantoran-kantoran yang lu sampai pensiun ya di satu tempat itu aja gitu. Tapi kalau kita kan tidak mendapatkan pensiun, tidak ada jaminan hari tua. Iya. Ya, yang ada apa? Ya kita harus cari ilmu. Orang-orang di FEB itu rata-rata ujung-ujungnya pasti punya usaha, tadi punya restoran, tadi punya kafe ya, atau hotel. Nah, dari muda itulah mereka tuh mencari gitu, mencari ilmu sampai dia merasa cukup, udah buka usaha. Nah itu, jadi memang harus pindah-pindah tempat. Sama nih, bar juga nih, cung nih. Bar juga tuh harus banyak belajar, explore minuman kayak gimana. Jadi jangan cuma puas dengan satu minuman itu, harus gimana caranya gue bikin minuman yang bagus, gue bikin minuman yang enak, cost-nya rendah. Nah itu harus bereksplor gitu. Kalau memang kita merasa kayaknya gue punya ide apa nih, bikin aja, bikin minuman. Sodorin, Pak, saya punya minuman nih, gimana nih, cost-nya sekian loh Pak, ini sekian loh. Ajukan ke owner setuju, jual. Itu punya nama gitu loh. Ini salah satu trik-trik ya, kalau kita mau ya bisa dibilang karirnya bagus lah. Jadi jangan cepat puas di satu bidang. Gitu. Ya, itu aja loh. Nah, kalau dari segi kita punya keluarga, kita agak mikir 2 kali Pak. Oke, kalau dari satu tempat ke tempat lain kan pasti ntar berbeda, pasti income-nya berbeda, jalurnya pun berbeda. Pasti kita mikir 2 kali Mas Icung ya. Iya sih. Kita punya keluarga, pasti kita iya nggak ya? Jadi keraguan itu pasti lebih besar daripada orang yang masih bujang. Oke. Kita karena kita harus mencukupi kan. Mau nggak mau lo harus misal ada 100.000 per bulan, lo harus ada mau nggak mau keluarga kan mau nggak mau harus ada itu. Iya. Konsisten gitu loh. Itu yang kadang kita berpikir 2 kali. Kenapa nggak Maksudnya pindah ke berpikir 2 tempat kali yang untuk lain? pindah. Iya. Sedangkan kan kalau di Untuk tempat yang melangkah lain kayak Nah, lagi nih. Jadi misalnya nih, kadang udah ada planning kita ke arah sana nih. Ya coba kita kumpulin uang untuk jeda waktu tersebut. Gitu loh. Ngerti nggak? Misalnya karena takut misalnya dia keluar dari satu restoran atau satu pekerjaan nganggur takutnya. Terus Iya. untuk memenuhi kebutuhan selama kita nganggur itu dari mana? Dari jalan kan. Itu. Jadi kalau udah punya planning ke sana, sisihkan uangnya sedikit-sedikit. Setelah itu nanti kita udah punya sampingan uang itu, coba apply tempat lain. Syukur-syukur cepat dapatnya. Nggak ada jeda untuk nganggur. Kalau misalnya ada jeda kan ada uang itu. Tapi jangan sekali-sekali kalian punya berpikiran yang pesimis. Oh, gue pesimis nih. Gue diterima nggak ya? Kalau kira-kira gue masuk nggak ya? Itu jangan. Nah makanya kalau kita udah percaya diri dengan diri kita sendiri nih, gue bisa nih masuk di perusahaan ini nih.
go ahead, cari tahu di Google apa sih perusahaan itu, bergerak di bidang apa sih, kerjanya ngapain sih, cari tahu dulu. Kalau sudah sesuai dengan kemampuan kita, apply. Jadi jangan sekonyong-konyong melamar situ terima syukur, nggak terima udah habis. Sebentar ya. Habis. Nah, itu namanya nggak sungguh. Gitu. Jadi kita harus tahu yang dibutuhkan perusahaan itu apa. Kira-kira sesuai nggak sama kita nih. Kalau misalnya nggak sesuai ya udah mendingan tahan dulu, cari dulu pembelajarannya apa. Gitu. Sama nih di bar juga. Jadi jangan berpatokan ya kayak misalnya kita mau di posisi kan penting bagi seorang pekerja. Karir ya, apalagi kita sebagai laki-laki nih. Ini buat istri-istri di rumah nih ya. Jadi harus tahu nih, perjuangan seorang suami itu ingin membahagiakan istri dan anak-anaknya. Jadi tujuan utama nih. Jadi apa namanya? Tidak sekonyong-konyongnya juga kita nih kerja aja. Pasti di antara kalian ada impian. Ya. Nah, saya pernah dengar di Rudi katanya mau beli rumah. Nah, ini rumah nih. Sampai sekarang katanya belum terlaksana nih beli rumah nih. Nah, rumah itu kan memang satu impian bagi seorang kepala keluarga ya. Pengen ngasih tempat yang layak untuk anak istri, sama. Saya pun juga dulu begitu. Tapi ya, nah kuncinya adalah satu berdoa memang, ya seperti kita bahas kemarin. Berdoa. Kedua adalah gimana caranya kita untuk mencapai itu, bekerjanya harus seperti apa. Nah, untuk mencapai keinginan kita itu, bekerjanya harus seperti apa. Usahanya. Sekarang kalau misalnya nih sekolah terus dari pagi sampai malam nggak berhenti di dalam kamar aja, dapat duit nggak? Nggak kan? Dapat duit ya? Ya kan? Berdoa harus dengan usaha gitu loh, biar usaha. Jadi harus balance. Nah, usahanya apa? Ya kerjanya apa? Ya kalau memang udah dapat pekerjaan sekarang, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Masalah gaji mau usah dipikirin dulu, kerjain sampai si pimpinan ini melihat bahwa wah, orang ini bagus nih, orang ini hebat. Nah, baru deh gaji ngikutin, cicil kan gini. Harga rumah kan sekitar berapa? 123. Berapa? 123. Mana ada 123 rumah apa? Orang gini mah ada. Nah, kok rumahnya di Jawa? Sebenarnya 200 juta, 200. Enggak, kalau untuk ini rencana mau di mana, di Jakarta atau di kampung? Di kampung. Saya pengennya sukses di kampung, bukan di Jakarta. Ngapain? Di kampung. Sukses di kampung bukan di Jakarta. Karena saya kan ada orang tua. Loh, kenapa nggak cari rezeki di Jakarta, bangun rumah di kampung? Iya, maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Sama. Maksudnya gitu. Berarti bukan sukses di kampung, suksesnya di Jakarta kerjanya. Bener nggak? Iya dong. Oh iya, hidup lamanya di kampung. Nah, itu tapi namanya kampung. tinggalnya maunya di kampung, tapi Iya. suksesnya di Jakarta. Terus sekarang sukses di kampung mau jadi apaan? Iya kan? Malu dong kita, udah di Jakarta lama aku nggak bisa sukses. Malu lah, rantauan. Nah, tapi bukan hanya sekonyong-konyongnya kita tuh, ya udah biasa-biasa aja deh kerjanya, kayak gitu. Ya, harus Giat lagi. lebih giat lagi. Nah, kalau memang ternyata di satu perusahaan yang tidak cocok, wah kayaknya gajinya kurang. Gimana ya? Cari tempat lain yang gajinya lebih besar. Itu memang nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terpaku di satu tempat. Loh, kalau lihat saya, memang saya lama di satu tempat. Pindah sampai nyari gaji yang memang cukup buat saya. Itu aja, ya cukup buat saya itu, sama anak sama istri saya. Kalau saya mau nyari, ya udahlah gaji mendingan UMR aja deh, ya banyak. Tapi kan kadang keinginan kita tuh lebih dari Iya. pendapatan kita, Iya. benar nggak? Iya. Kalau di total, ya nggak cukup. Ya, Pas. ya kan ngepas. Ya nombok udah begajian nih. Kapan tuh maksudnya? Habis mana ya, lama banget keluarin. Ya kan? Pada nyinggung-nyinggung di grup kan, hilal belum keluar, belum kelihatan hilal. Kenapa? Keinginan kita dengan pendapatan kita tuh nggak seimbang gitu loh, lebih besar keinginan kita. Nah, makanya gimana caranya supaya keinginan kita bisa dipenuhi juga,
pendapatan kita juga ikutin. Nah, gimana tuh? yang Itu sih. yang dipikirin sebenarnya Balik lagi lah kondisi kayak gini ya. Kita udah samakan udah bersyukur Pak. Ya, makanya kalau kan juga memulai usaha juga dibatasin lagi Pak, susah juga. betul. Ya itulah risiko di dunia F&B itu mungkin dialami sama teman-teman juga. Pasti banyak yang ngalamin hal yang lebih parah ya. Mungkin dia juga udah di rumah yang udah lama ataupun di PHK sekalipun itu ada lah, teman-teman saya juga ada yang kayak gitu. Nah, makanya teguran lagi sebenarnya bagi pemerintah itu. Maksudnya jangan sampai dia terlena dengan urusan-urusan COVID tapi tidak memikirkan rakyat-rakyat yang di bawahnya. Industri F&B ini memang satu memang dibutuhkan orang juga karena kita menjual produk makanan yang dikonsumsi setiap hari ya, cuman memang hanya dibatasi aja jam operasionalnya, tidak bisa dine in ya, tapi kan pemerintah juga harus memikirkan dampaknya juga dengan seperti itu, apa sih ada dampaknya ya. Mungkin dari seri kita tentang F&B itu dengan keadaan-keadaan yang sekarang kita alami gitu aja dulu ya. Iya. Mungkin semoga nanti ya kita berharap semoga cepat pulih lagi ya, karyawan-karyawan teman-teman kita juga bisa bekerja kembali lagi, tamu juga bisa datang ramai lagi ya, kita meramaikan dunia industri F&B ya. Mungkin sekian aja kita ini pembahasan ini. Mungkin nextnya kita akan ngebahas masalah yang lain lagi nih. Mungkin tentang apa nih kita ke depannya nih, mungkin ya tentang otomotif atau tentang yang horor-horor juga ya, kita nggak tahu lah Iya. tapi kita coba sharing-sharing lagi aja nanti pengalaman tentang keadaan ini dulu ya. Oke, jangan lupa subscribe and like, aktifkan loncengnya supaya kalian juga bisa melihat apa-apa aja nanti video-video dari kita selanjutnya gitu loh. Oke, cukup sekian mungkin Icung, nggak ada tambahan lagi. Cukup alhamdulillah Pak. Udah. Cukup ya, tetap semangat ya, buat Syukur. teman-teman juga semangat, Jangan jangan lupa sampai podcast. nanti kalian terlena dengan keadaan kita seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.